Tuhan kami yang penuh kasih, sementara kami mempelajari firman Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kebenaran itu terang di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada pagi ini kita masih boleh mendengarkan renungan yang bertajuk Firman Tuhan adalah makanan seimbang. Bagaimana ini boleh terjadi dalam kehidupan kita? Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bacaan hari ini saya ambil di dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sehingga 17. Ini merupakan nasihat dan petunjuk-petunjuk terakhir yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Apa petunjuk tersebut? Mari kita mulai dengan ilustrasi. Ada seorang ibu merasa susah hati memikirkan anaknya yang masih di sekolah rendah. Dia ingin anaknya memakan makanan sehat. Setiap hari dia menyediakan makanan seimbang. Namun anaknya susah makan sayur dan buah. Dia lebih suka pada makanan segera. Ada saja alasan si anak, mulai dari rasanya tidak suka, sudah kenyang, atau jijik melihat bentuknya. Akibatnya pertumbuhan fisikal si anak terganggu dan mudah jatuh sakit. Mari kita kembali kepada bacaan firman Tuhan hari ini. Bukan hanya tubuh fisikal kita, kerohanian kita juga memerlukan makanan yang seimbang supaya kita sehat rohani. Dalam ayat inti kita hari ini ada 4 fungsi firman Tuhan sebagai makanan rohani kita, yaitu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Apapun tujuannya, firman Tuhan adalah untuk memperlengkapi setiap orang percaya untuk setiap perbuatan baik, membawa kita kepada kebenaran. Oleh sebab itu kita perlu bertekun, merenungkan dan mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan itu. Dan semestinya bukan hanya membaca ayat-ayat tertentu yang kita sukai. Misalnya kita menyukai ayat yang berbicara tentang kemakmuran, berkat Tuhan atau panjang umur. Namun kita menghindari ayat-ayat yang berbicara tentang dosa, kewajiban atau komitmen seorang Kristen. Ini sama jugalah dengan kita hanya membaca dan mengerjakan bahagian yang kita sukai sahaja dan mengabaikan bahagian lain yang tidak menyenangkan kita. Sikap semacam itu menjadikan kerohanian kita tidak sehat dan stabil. Apa aplikasi renungan ini untuk kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya menyukai sebagian firman Tuhan sahaja? Orang percaya yang sehat suka merenungkan firman Tuhan agar mendapatkan gambaran yang jelas akan kebenaran Tuhan. Dengan campur tangan Roh Kudus, kita akan tetap semangat melakukannya meskipun mengalami aniaya, dan tetap berpegang pada kebenaran firman meskipun harus melawan arus dunia. Jadi pada pagi ini marilah kita ingatkan diri kita bahwa orang percaya yang sehat akan tekun mempelajari firman Tuhan dan pasti akan dikuatkan dari kebenaran firman itu. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita datang pada Tuhan, mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Dia karena Dia memberikan kita firman untuk membentuk pribadi dan rohani kita sehat selalu. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif
untuk mempelajari firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang begitu indah, yang menguatkan kami untuk terus setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.